over. Oke, jauh. Peluk. ya. Oke, dapat kami beritahukan 55,5. Hen. Kickboxing profesional yang akan bertarung malam hari ini dari partai debut di kelas 57 kg featherweight. Kita tampilkan dari sudut biru yang punya julukan Naga Sakti, Ronald Siahaan. Ronald Siahaan, Naga Sakti, asal camp Golden Camp Tangerang. Bung Bram, fighter dengan syarat pengalaman bermain dimanapun ini, Bung Bram. Pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit Imelda Dinar Hussein. Kita lihat Ronald Siahaan ini juga sudah bermain. Ya, ini dia Ronald Kita dikenal. Siahaan. Dia banyak dikenal kita ada di kickboxing juga sudah pernah. Ada juga di MMA juga dan Betul. sudah jadi contender. Yang punya gelar Crazy Joker. Kita sambut Edward Fernanda dari sudut merah. Edward Fernanda, Crazy Joker, asal camp Singha Camp Bandung. Bung, fighter yang sudah kita tahu melanglang buana, Bung. Melanglang buana, ada di Muay Thai juga ada, kickboxing juga ada, di MMA juga ada. Dan dia sudah sama juga, dia tahun 2019 masuk menjadi contender. Betul. Kita lihat. Baiklah, sebelum kita saksikan pertandingan bersama, kita perkenalkan kembali dua fighter yang akan bertarung malam hari ini. Dari sudut biru, petarung kelahiran Kades tahun 1996 dengan tinggi badan 170 cm dan jangkauan 175 cm dengan karir debut di PSA dari Golden Camp Tangerang yang punya julukan Naga Sakti, Ronald Siahaan. Kemudian lawannya dari sudut merah, petarung kelahiran Jakarta tahun 1991 dengan tinggi badan 160 cm dengan jangkauan 165 cm mengalami debutnya di PSA yang punya julukan Crazy Joker dari Camp Singa Camp Bandung, Edward Fernanda. Dan pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit Imelda Dinar Hussein dengan ketua Dewan Juri Safri Samal, Juri 1 Gafusron, Juri 2 Ridwan Arifin, Juri 3 Gunawan Wijaya, dan Inspektur Pertandingan Mustaqim Aneka. Fighter, selamat bertanding. Bung Pramono, ini dia adalah partai keempat pada KX1 Series kedua ini, Bung Bram. Dua fighter dengan jam terbang yang kita sudah tahu semua, Bung Bram. Dua-duanya sudah ada banyak jam terbang dan banyak juga bertanding di berbagai macam combat sports. Betul. Yang berbeda-beda.
Dan ini juga mungkin fighter yang sudah sering muncul di TV, Bung Bram. di TV yang kedua. Kita saling kenal juga. Dan kedua-duanya juga sudah jadi contender. Pernah jadi contender, satu di tahun 2022 dan satu lagi pernah di tahun 2019. Dan ini dia ronde pertama. Kita lihat Ronald Joker melawan Naga Sakti, Bung Bram. Naga Sakti Ronald Siahaan. Ya. Nah, ini kalau kita biasa melihat Edouard ini biasanya dia banyak mengandalkan trips, banyak dari clinch. Nah, makanya saya juga sebetulnya penasaran bagaimana kalau dia banyak mengandalkan sapuan, banyak mengandalkan clinch. Sekarang bagaimana dalam aturan kickboxing ini dia akan beraksi? Ini yang harus di-adjust oleh Edouard. Betul. Nah, tapi juga kita tahu bahwa dua fighter ini saling suka menghibur di atas ring. Betul sekali. Kita akan lihat bagaimana aksi dari Crazy Joker kita lihat pada malam hari ini. Di sini di sini menekan lagi. Ini dia tadi. Oh, itu dia. Ini yang tadi dikatakan oleh Baru Bung Bram. saja dibilang kita ada tidak harus dia biasa mengandalkan sapuan, tapi sekarang di sini tidak boleh ada sapuan. Ada peringatan dari wasit Imelda. Peringatan pertama sepertinya diberikan oleh wasit Imelda. Betul. Dan ini kembali dilanjutkan. Nah, ini kita lihat Ronald itu dari posisi southpaw ya. Iya, betul. Atau kidal. Tidak, Bilang di mana kaki kanan di depan. kanannya di depan. Nah, dalam posisi ini Bung Nanda, apa yang bisa kelebihan dari posisi southpaw ini? Iya, untuk biasanya lawan sparring bagi seorang fighter biasanya right handed, Bung Bram. Left handed ya. Ya, gimana ketika menghadapi lawan yang dengan kidal bisa jadi itu kesulitan mendapatkan momentum atau juga setupnya, Bung Bram. Karena jarak ya. Dia jaraknya dalam posisi ini kan lebih jauh. Yang kedua juga kaki belakang itu jadi sama-sama terbuka. Betul. Nah, ini dia. Bisa saling melemparkan kaki belakang untuk tendangan ya, Bung Bram. Betul, ke badannya. Jadi posisinya bukan sampingnya tapi tengahnya. Betul. Nah, ini kita lihat nih berapa kali tadi Ronald memotong masuk ke clinch, tapi sepertinya Edouard dengan peringatan tadi dia sepertinya bingung. Dia mau apa yang harus dilakukan? Oh, saya mau ngelakuin gini. Oh, tapi nggak bisa. Tadi barusan aja di pelanggaran itu, nggak boleh. Hanya melakukan checking tadi Edouard dengan tendangan dari Ronald Siahaan. Betul. Dan ini yang sepertinya berubah aturan ini itu yang seringkali membuat orang canggung walaupun sudah latihan. Betul. Hampir saja tadi Edouard melakukan bantingan tetapi gagal. Sudah terlihat sudah. setupnya. Setupnya sudah mulai terlihat tapi tidak bisa. Sudah langsung sadar, Bung Bram. Sadar. Ini tadi juga. Betul. Tadi juga sudah betul. Ya, karena basic dari Edouard kita tahu juga lama di Wushu Sanda, Bung Bram. Wushu Sanda betul. Dan ini yang mungkin jadi satu disadvantage atau kerugian ya. Dia bahwa memang senjata utamanya dia itu seperti diambil. Betul. Bahwa dia mengandalkan clinch, dia mengandalkan sapuan. Poinnya kebanyakan dari situ. Dan ini ronde pertama. Ronde pertama sudah berakhir. Dua fighter masih mencari momentum masing-masing, Bung Bram. Masih mengejar masing-masing, Bung Bram. Masih mengejar. Tapi seperti dalam hal ini saya lihat Ronald sepertinya lebih ini ya, lebih dia bisa lebih adjust. Dia lebih nyaman dalam peraturan kickboxing ini. Ya, itu dia kembali peringatan dari wasit Imelda kepada Edouard Firnanda, Bung. Dan ini dia. Ya, kita lihat tadi. Ini dia middle kick Yang kanan ditangkap kiri, dan Bung. sweepnya. Dan dibalas sweep dan merupakan pelanggaran tadi. Dan ini sudah masuk ke clinch sama lagi. Betul. Ini yang tadi saya bilang hampir saja membanting. Hampir saja. Tangannya sudah ditaruh di sudah bawah. ada di bawah paha, Bung. Di bawah paha. Ini sepertinya Edouard masih belum bisa keluar dari apakah dia kehilangan senjata atau dia tidak bisa mengeluarkan senjata yang dia harusnya keluarkan. Betul. Tapi memang kalau kita lihat cara bermainnya Edouard seperti biasa, dia memang tidak salah satu area yang dia lemah itu adalah pada jarak pukulan. Betul. Kita lihat ronde kedua, Bung Bram, langsung saja high kick dari Ronald Siahaan ke arah Edouard Firnanda, Bung Bram. Langsung saja dibuka situ. Ya, menarik bahwa Ronald Siahaan melakukan setup dengan push kick dan langsung menyerangkan jab dan straight ya, Bung Bram. Betul, dan ini memang mungkin dibilang ini yang saya bilang playing smart ini. Dia bermain dari jauh, kemudian begitu dia menutup jarak dia langsung masuk ke clinch. Betul. Straight, kemudian masuk lagi. Ya, Edouard sepertinya harus bisa melakukan cut angle untuk bisa keluar dari sisi ring, Bung Bram. Betul. Karena
sudah tahu dia sudah terpojok, tapi sepertinya dia tidak apakah dia tidak sadar ataukah kenapa dia tidak berusaha keluar dari pinggir ring. Betul, low kick keras tadi Mas dari Edward, dibalas side kick dari Ronald Siahaan, menarik dua fighter berbasic stand up ini, Bung. Iya. Tapi juga kita harus lihat bagaimana Edward di ronde kedua ini harus bisa melakukan adjustment yang tadi dibicarakan oleh Bung Bram. Betul, dia harus melakukan adjustment. Dari tadi kita juga melihat low kick dari belakang, dari kaki belakang, Betul. itu terus yang sebelah kanan. Terus habis itu dari atasnya sendiri juga kurang. Nah itu dia, begitu dia masuk tadi dengan seperti ada action untuk masuk ke clinch. Tapi ya kembali, tetap untuk apa? Tidak ada poin, tidak ada poin dan tidak ada damage juga. Setuju. Kita lihat kembali Ronald Siahaan menekan. Berhasil pivot yang luar biasa dari Edward tadi, Bung. Langsung Melakukan masuk clinch. Edward menutup jarak seperti Bung Bram, karena kalau ada jarak itu bisa dilancarkan Low dengan middle dari Ronald Siahaan tadi, Bung. Middle dan low kick tadi. Betul. Itu yang masih efektif dari sepertinya itu yang masih efektif dari game plan lama dia, dari kebiasaan lamanya. Tapi begitu dia, sehingga ini kalau kita lihat Ronald itu dia tahu di mana Edward itu bermain efektif. Bermain efektif ya dalam jarak jauh, jarak dekat. Betul. Jadi dia tapi kalau dalam jarak dekat langsung dipisah. Nah jadinya Ronald itu dia selalu mencari jarak karena dia tidak terlalu di mana Edward tidak bisa bermain efektif. Dan juga Ronald bisa keluar dan masuk dengan cepat, Bung Bram. Betul, itu dia. Ini kita lihat. Knees tadi. Kita lihat memisahkan diri Ronald Siahaan. Straight dibalas dengan knees. Kembali Edward. Masih. Sayang sekali. Sayang sekali. Kembali diperingatkan oleh referee Imelda. Point deduction. Pengurangan Nilai seperti Bung Bram. nilai. Ya, kembali dilanjutkan. Berakhir ronde kedua ini, Bung Bram. Ronde kedua yang sudah berakhir dan yang ya kita lihat itu masih belum bisa mengeluarkan permainan yang efektif. Iya. Kita tahu bahwa dia seorang fighter yang memang sudah berpengalaman, fighter yang bagus, fighter yang berbakat, memiliki potensi. Tapi sepertinya transisi ini tidak terlalu smooth, tidak terlalu mulus. Betul. Ya. Kalau bisa tarik ke belakang rekor fight dari Edward Fernanda. Kalau dia sudah nyaman di atas ring, di atas oktagon atau apapun itu, dia suka melakukan trash talk. Di sini terlihat dia sangat frustasi, Bung Bram. Ya. Dan frustrasinya tuh kelihatan, oh ya, ini saya bisa ngelakuin ini, tapi tunggu gitu. Sepertinya dia menahan diri gitu. Kita terlihat terus dia, dan pada saat dia menahan diri, semakin dia menahan diri, dia juga semakin bingung. Betul. Saya nggak tahu, saya bisa melakukan apa. Dan dari sini kita lihat juga dia jadi sangat terbatas ya. Senjata dia terlihat sangat terbatas. Ini merupakan ujian juga bagi Edward untuk melangkah lebih bagus di dunia combat sport kita, Bung. Di dalam terutama di kickboxing, dia harus Setuju. tahu bisa gimana menyesuaikan diri pada peraturan-peraturan yang berbeda. Ya, kita lihat ronde ketiga pada partai pada malam hari ini antara Ronald Siahaan di sudut biru melawan Edward Fernanda di sudut merah. Langsung saja Ronald Siahaan mengepres, Bung. Langsung saja menekan, memotong jarak. Tancap gas sepertinya Ronald Siahaan. Ini yang tadi saya bilang, Bung. Edward melakukan Kejadian lagi. trash talk ya, Bung. Sepertinya Crazy Joker sudah kembali, Bung. Nama Crazy Joker ini sebetulnya juga timbul dari kebiasaan dia untuk showboating ya, Iya. di tengah. Dan itu juga menjadi ciri khasnya dia, Bung Bram. Iya. Iya. Sepertinya sudah mendapatkan momen ya Ronald Siahaan dari ronde ketiga ini, Bung Bram. Tunggu sepertinya baru kebuka. Straight kelas dari Edward tadi masih bisa diblok sepertinya. Langsung saja dari Ronald Siahaan. Clips dan rabbit punch tadi. Sekali lagi menahan diri. Ya, kita lihat, Bung. Referee emailnya sebenarnya dibawa frustasi oleh Crazy Joker kita, Bung.
balik memarahi Crazy Joker ini kita, Bung. Iya. Ini adalah Jan. Apa yang akan dilakukan? Kedua masih. Oh, itu dia. Itu dia tangkapan yang bisa dilakukan dan Tangkapan yang mendarat dan pukulan yang mendarat bersih. melakukan lagi untuk menjaga kekurangan. Betul. Dan kalau dia hanya menunggu counter seperti tadi tidak akan cukup untuk mengejar ketinggalan. Lagian dia juga sudah 2 ronde down. Dia sudah kalah 2 ronde. Dia harus cepat. Dia harus mengejar knockdown atau bahkan knockout. Kalau enggak dia tidak akan bisa. Ya, kita lihat Ronald Sian sudah menurunkan tangan kanan yang tangan di depan. Mendarat. Uppercut ke badan yang sangat luar biasa, Bung Bram. Suaranya terdengar hingga sini, Bung Bram. Terdengar benar-benar telak tadi. Telak, Bung Bram. Kita lihat Clash kembali di bawah 1 menit. Kita lihat. Kita lihat Bung Bram kembali Ada lagi masih pengurangan. Imelda memberikan peringatan. Ada pengurangan 1 kembali, poin Bung. lagi. Ada 1 lagi pengurangan poin. Sudah 2 kali ya. Sudah 2 kali. 1 Bung. kali di ronde kedua dan 1 kali di ronde ketiga. Ya, sepertinya juga kita lihat Edward di ronde ketiga ini sudah Oh, nating 1 tulus, kali Bung Bram. mendarat dengan telak. Mengeluarkan power dan apapun yang bisa dikeluarkan seperti Bung Bram. Tapi Edward benar-benar harus knockout ini. Kalau Betul. seperti itu. Dia tidak ada cara lain kalau untuk memenangkan ini. Dan kita Sudah. lihat juga Ronald Sian masih segar, Bung Bram, kita lihat di. Betul. Dan akhirnya selesai di ronde pertama, ronde ketiga. Ronde ketiga. Untuk partai keempat di KX1 Series kedua ini, Bung Bram. Nah, ini dia. Kita bilang ini mungkin salah satu contoh ya di mana prestasi di tempat di cabur yang lain, di combat sports yang lain, tapi kalau tidak disertai dengan adjustment atau penyesuaian Betul. terhadap peraturan yang ada, peraturan bermain yang ada, akhirnya juga tidak akan jadi efektif atau bahkan bisa jadi pelanggaran seperti ini. Iya, dengan adanya KX1 ini juga memberikan pelajaran untuk para fighter di luar sana bagaimana peraturan kickboxing yang sebenarnya, Bung Bram. Iya, betul sekali. Dan bahwa ini peraturan untuk kickboxing ini pun juga bahwa ada juga sih sebetulnya ada satu career path atau karir untuk karir dalam professional combat sports, dan itu tidak hanya terbatas pada sport lain seperti MMA, tapi juga ada dalam kickboxing juga ada. Iya, setuju, Bung Bram. Kita lihat pengumuman dari Dewan Juri. Merah. Merah. Pemirsa KX1 dimanapun Anda berada, setelah kita saksikan pertandingan yang sangat sengit selama 3 ronde, Dewan Juri memutuskan pemenangnya adalah fighter dari sudut biru yang punya julukan Naga Sakti dari Golden Camp Tangerang, yaitu Ronald Siahaan. Ya, selamat. Dikalikan medali oleh promotor kita, promotor KX1, Bapak Abdul Rahman. Ya, selamat buat Ronald Siaan dari Golden Camp Tangerang sebagai juara pada partai keempat ini, Bung Bram.